Oke, Pak Sarman mungkin yang punya gambaran kurang lebih yang bisa yang memenuhi kriteria-kriteria yang tadi disampaikan oleh Mas Faisal ini. Ya, saya setuju yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi ya. Tapi kalau kita lihat kinerja Kepala BKPM setahun terakhir ini, ya kita juga harus memberikan apresiasi. Ya, Pak Bahlil misalnya dalam target investasi tahun 2020 yang tadinya di 817 triliun ternyata mencapai 826 triliun misalnya. Berarti itu kan suatu prestasi. Kemudian yang kedua kita lihat dalam setahun ini kan juga beliau sangat produktif ya. Melobi berbagai investor-investor kelas kakap untuk masuk ke Indonesia. Kemudian banyak investasi-investasi yang selama ini mangkrak, ternyata dengan gebrakan Pak Bahlil misalnya itu juga sudah bisa aktif kembali. Jadi artinya dengan pengalaman hampir 1,5 tahun ini, menurut hemat kami Pak Bahlil sangat layak untuk dipertahankan untuk menjadi Menteri Investasi, Mbak Eva. Gitu. Oke. Kalau kemudian tadi Mas Faisal mengatakan ada 3 kriteria soal leadership, kemudian kapasitas substansi dan juga track record. Menurut Pak Sarman dari kacamata pengusaha, apalagi yang kemudian dibutuhkan seorang Menteri Investasi dengan kondisi dan juga iklim investasi di tanah air? Ya, yang paling utama adalah bagaimana mampu memperbaiki peringkat daya saing kita, ya kan? Karena peringkat daya saing kita ini kan yang selalu menjadi perhatian Bapak Presiden. Ya, bagaimana agar dari sisi perizinan ini lancar, kepastian berusaha ini juga bisa lancar misalnya. Nah, ini menjadi salah satu harapan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya kementerian ini betul-betul menjadi kementerian yang memang diberikan kewenangan penuh ya dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan investasi. Gitu loh ya, jadi betul-betul diberikan kewenangan penuh sehingga sifatnya nanti hanya koordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Nah kemudian kan sudah ada juga kebijakan Mbak Eva yang namanya pelayan terbaru satu pintu. Nah ini sangat kita harapkan supaya pelayanan terbaru satu pintu ini itu lebih lagi tingkatkan pelayanannya ya, karena masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bukan hanya investasi tapi juga kepada pelaku-pelaku usaha dalam negeri. Misalnya bagaimana punglinya juga nanti tidak ada lagi, bagaimana juga pelayan UKMI juga bisa lancar lagi, bagaimana misalnya perizinan-perizinan koordinasi dengan pemerintah daerah juga lebih efektif. Jadi kita sangat berharap banyak ketika nanti kementerian ini sudah dibentuk, kita dari pelaku usaha banyak sekali harapan kita bagaimana benang kusut yang selama ini masalah perizinan ini bisa terurai kembali sehingga kita harapkan nanti ketika katakanlah pasca COVID ini ekonomi kita akan bisa tumbuh kembali dan dunia usaha bergeliat dengan pelayanan yang perizinan dari Kementerian Investasi. Itu Mbak Eva.